Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Recording Muhammadan stopped. rasulullah alladzi la nabiyya. Recording in progress. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sekalian dimanapun berada yang menyimak melalui MKTV, melalui MKFM, melalui Facebook, melalui IG, melalui YouTube yang tergabung di kesempatan pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita. Hingga pagi hari ini kita masih bisa membukakan mata, menghirup udara segar, dan menikmati segala karunia Allah yang tidak terbatas. Terlebih lagi kita bersyukur pagi hari ini dibangunkan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah, dan kita lanjutkan dengan kajian di pagi setiap pagi hari ini tanggal 17 Oktober tahun 2022, dan kajian Senin kita seperti biasa akan membahas tentang fikih. Spesial hari ini adalah fikih munakahat ya. Ini nampaknya sangat penting ya, bagaimanapun dalam Islam menikah adalah satu hal yang tidak lepas dari rangkaian kehidupan kita, bagian dari ibadah kita kepada Allah. Jadi di antara banyak tujuan, di antara tujuan-tujuan menikah itu untuk apa? Yang pertama tentu kita melaksanakan sunnah Rasulullah SAW. Ya, menjauhkan diri dari segala bentuk kemaksiatan dan melakukan ketaatan, itu tugas kita di dunia. Dan Rasulullah SAW bersabda, an-nikahu sunnati faman rogiba an sunnati falaysa minni. Ini sering dibaca ya, kalau yang sudah menikah mungkin teringat, sebelum akad itu suka dibacakan oleh oleh penghulu gitu ya, naib kalau di Bandung diistilahkannya. Nah, paman rogiba an sunnati falaysa minni, siapa yang tidak suka atau tidak menjalankan, tidak mengamalkan sunnahku, maka bukan dari umatku. Artinya ya tidak diakui sebagai umat Rasul. Dan Rasul bersabda, karena aku akan bangga dengan banyaknya umatku di hari kiamat nanti. Jadi umat Rasulullah akan menjadi umat terbanyak dibanding dengan umat-umat Nabi terdahulu sebelum Rasulullah SAW. Dan memperbanyak umat itu syariatnya tentu dengan menikah. Itu yang pertama ya. Yang kedua, menikah ini tentu akan menguatkan ibadah ya, sebagai benteng kokoh kita sebagai hamba Allah, benteng kokoh akhlak kita dengan ibadah kita yang kuat dengan menikah. Ya, ini merupakan ibadah yang mulia untuk menjaga kehormatan diri, untuk menjaga martabat diri, untuk membuat diri kita terhindar dari segala kemaksiatan, terutama kemaksiatan yang besar berupa perbuatan zina ya. Fala taqrabu zina fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati zina karena zina itu fahisyah, perbuatan yang sangat keji dan perbuatan yang sangat buruk sekali. Nah, dengan menikah terhindar dari perbuatan zina, dengan menikah kita termasuk kepada orang yang melaksanakan ibadah kepada Allah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, ya ma'syarus syabab. Nah, ini perintahnya kepada para pemuda, ya ma'syarus syabab, wahai para pemuda. Ya, tentu pemudi termasuk. Jadi kalau dalam bahasa hadis, bahasa Quran disebut laki-laki, perempuannya termasuk gitu ya. Man istata'a minkumul ba'as falyatajawwaz. Siapa yang di antara kalian sudah mampu, sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu yahfadu lil faraj wal ghadu lil basar ya. Karena sesungguhnya menikah itu akan menjaga lil faraj, menjaga kemaluan, artinya menjaga dari perbuatan zina, perbuatan maksiat, wa yafadu lil faraj wa aghaddu lil basar, dan juga akan menjaga pandangan ya, lebih terjaga, lebih tentram pandangannya. Nah, ini sebagai pengantar nanti kita dialog ya dengan Kang Dayan dan beberapa teman-teman kita yang lain. Yang ketiga, ini izin saya sampaikan dulu ya di awal,
menikah ini akan menjadikan kita sempurna agama kita. Ya, terlebih ini adalah bagian dari kita memiliki teman, memiliki rekan bahu-membahu di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Imam Hakim bahwa an-nikahu nisfuddin, nikah itu setengah agama. Artinya barang siapa yang menikah maka dia telah menyempurnakan ibadahnya, maksudnya telah menyempurnakan agamanya. Ya, setengahnya lagi apa? Setengahnya lagi dia bertakwa kepada Allah. Jadi ada orang pemuda yang soleh, pemudi yang salihah, tapi dia nggak menikah, dia hanya punya setengah. Nah, jadi setengahnya itu dengan menikah, setengahnya lagi dengan taat kepada Allah. Jadi jangan dipahami, saya udah menikah berarti sudah beres nih, sempurna agama saya. Ya tentu harus kesempurnaan itu dilengkapi juga dengan ibadah, dengan amal soleh, dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan dan menjauhi segala apa yang dilarang. Artinya dalam hadis riwayat Imam Tabrani tadi, Rasulullah mensyaratkan setengahnya lagi itu adalah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian menikah juga bentuk dari kita melaksanakan perintah Allah, ya, bahwa ketika seseorang itu menikah maka tujuannya adalah mengikuti perintah Allah, menjadi ibadah yang paling ditunggu, dinanti ya oleh sebagian kita, ya, dan dibarengi dengan doa dan keinginan yang kuat, maka itu akan terwujud. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat ke-32, ya, kurang lebih artinya bahwa dan nikahlah orang-orang yang sendiri di antara kalian dan orang-orang yang layak untuk menikah di antara hamba sahaya, yang laki-laki ataupun perempuan, jika mereka miskin. Nah ini ya, jangan khawatir kalau menikah kemudian khawatir miskin, jangan. Jika mereka miskin maka Allah yang akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Allah wasi'un alim, dan Allah maha luas serta maha mengetahui. Nah, jadi dengan niat kita melakukan perintah Allah, melaksanakan ketaatan, insya Allah dicukupi, ya, karena banyak orang yang nggak menikah karena aduh khawatir nggak cukup harta, khawatir nikah juga belum punya rumah, nanti aja nikah kalau sudah punya rumah, nanti nikah kalau sudah punya kendaraan, nanti nikah kalau sudah punya jabatan. Kapan nikahnya kalau harus nunggu itu, ya. Nah, yang kelima, menikah itu adalah jalan untuk mendapatkan keturunan. Ya, tadi ada hadis di awal Rasulullah mengatakan, aku bangga nanti umatku ini akan lebih banyak dari nabi-nabi yang lain, nabi-nabi terdahulu. Nah, tidak mungkin kita punya anak, ya, keturunan yang baik, soleh-solehah tanpa melalui jalur pernikahan tentunya. Sehingga untuk melestarikan keturunan, tujuan pernikahan dalam Islam termasuk di antara mendapatkan keturunan adalah jalan investasi akhirat kita. Selain beribadah, tapi kita juga menyiapkan keturunan-keturunan terbaik yang soleh dan solehah. Ya, sebagaimana dalam surat An-Nahl, Allah menjadikan kamu istri-istri dari jenismu sendiri dan menjadikan anak-anak cucu, ya, dzurriyyah itu keturunan anak cucu, dan memberi rezeki yang baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang batilan mengingkari nikmat Allah? Ini pertanyaan dalam Quran istifham inkari, tentunya pertanyaan bukan untuk dijawab tapi untuk direnungkan. Kalau Allah mencukupkan nikmatnya dengan menikah berketurunan, kenapa tidak melakukan itu? Nah, gitu kurang lebih ya pertanyaan dalam Al-Quran itu untuk direnungkan. Kemudian tentu saja dengan menikah itu akan membangun generasi yang beriman. Generasi yang beriman, anak-anak yang soleh-soleha, dilahirkan dari keluarga yang dibangun, yang mengikuti syariat. Terakhir juga dengan menikah, insya Allah akan memberikan ketentraman. Surat An-Nur surat Ar-Rum ayat 21 ya, sering dibaca juga kalau ada di pernikahan nih, ayat ini. Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Jadi Allah menciptakan, di antara tanda-tandanya Allah menciptakan pasangan-pasangan dari kaum sendiri, litaskunu ilaiha. Untuk apa? Diberikan ketentraman, ketenangan.
Jadi menikah itu untuk tentram. Saya ada pertanyaan, gimana ini nikah? Galau, risau, banyak masalah, terjadi percekcokan. Nah, berarti harus kembalikan kepada bagaimana niat dan tujuan nikah itu sendiri. Bukan untuk pusing, untuk galau, untuk ribut, tapi nikah itu litas kuno ilaiha, untuk memberikan ketentraman. Nah, Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, itu sebagai pengantar. Insya Allah hari ini kita akan banyak dialog nih dengan beberapa teman-teman kita, dan di Darut Tauhid khususnya Darut Jakarta, insya Allah ada juga Darut Tauhid Bandung, program Sehati ya. Sehati ini upaya jalan untuk bagaimana bisa bertemu dengan jodohnya sesuai syariah ya. Ini bagian dari ikhtiar, tentu bukan bergantung ke program, bukan bergantung ke acara dan seterusnya ya, tapi ini bagian dari ikhtiar ya. Nanti kita undang juga Bang Riko sebagai pembina Sehatinya, seperti apa Sehati ini dijalankan. Nah, tema kita hari ini adalah menikah tanpa harus, saya lupa nih ya, ini temanya menikah tidak harus diawali dengan cinta ya. Insya Allah hadir hari ini kita akan mengundang juga pelaku, yaitu pelaku apa ya, yang sudah menikah tanpa diawali dengan cinta terlebih dahulu. Kang Dayan, Assalamualaikum, boleh unmute? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah, terima kasih Kang Dayan dan istrinya Teh Olsa, apa? Olsa, aduh maaf. Ya, terima kasih nih. Boleh cerita dulu seperti apa nih jadi berjodoh gitu ya? Saya dengar ini karena baru ketemu nih sekarang di udara juga ketemunya. Ketemu jodohnya lewat program Sehati, dan tidak seperti pada umumnya mungkin ya. Kalau di kita umumnya kan malah menuju nikah itu melalui pacaran. Yang jelas-jelas kalau kita bicara pacaran ya dalam Islam wala taqrabu zina ya, bisa jadi mendekati zina begitu. Nah, Kang Dayan ini bertemu dengan istrinya dan menikah ya dengan takdir Allah, tentunya sudah tercatat di Lauhul Mahfuz, tapi ikhtiarnya adalah dengan program Sehati. Oke, baik Kang Dayan, boleh cerita dulu seperti apa nih bisa ketemu dengan pasangan yang ada di sampingnya? Siap Kang Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelumnya kami berdua mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada Pak Ustadz Mulyadi Al-Fadil, Pak Riko dan Kang Dadang yang sudah memberikan kesempatan bagi kami untuk berbagi cerita. Istilahnya gitu. Mungkin diawali program saya Pak Ustadz dari Jakarta itu diadakan sekitar 2013. Kebetulan kalau saya waktu itu membantu Pak Riko dan Ibu Riri sebagai panitia pelaksana, sebagai pengisi games ice breaking dan outbound lah, bukan sebagai peserta. Itulah seperti itu. Kemudian kalau istri waktu itu sebagai peserta. Seperti kita ketahui, Sehati itu organisasi yang mengedepankan itu berilmu sebelum menikah. Jadi tahu dulu ilmunya, mempersiapkan ilmunya seperti apa. Jadi waktu itu 2013, singkat cerita, sempat terlintas istri lewat gitu depan saya. Kemudian ya setelah selesai sebenarnya bukan istri yang waktu itu saya mau mulai proses taruh, minta bantuan Pak Riko dan Ibu Riri. Tapi qadarullah mungkin sudah jalan takdirnya tidak. Jadi kemudian diberikan atau diinfokan Bu Riri, Pak Riko, istri saya diberikan
CV-nya, kemudian pelajari. Setelah itu sudah diskusi dan berdialog dengan Pak Riko, kita memutuskan untuk melakukan proses ta'aruf, ketemu di fasilitator oleh Pak Riko dan Teh Riri. Kemudian setelah itu Cek. Lanjut, agak delay nggak? delay ya. Iya, tadi delay. Silakan dilanjut, Kang Dayan. Setelah proses ta'aruf bertemu, kita diberikan kesempatan untuk bertanya jawab, karena kan memang menikah itu kan kita harus mengenal pasangan kita siapa, seperti apa orangnya, latar belakangnya, terus tujuannya menikah untuk apa. Kemudian setelah itu Pak Riko menginformasikan kepada kami untuk bagaimana selanjutnya. Kurang CV. Ya, kita mau diberikan waktu untuk sholat istikharah, meyakinkan kembali apakah benar yang di hadapan saya ini calon istri saya, jodoh saya. Saya minta waktu 3 hari, kemudian sholat istikharah dan beri informasi ke Pak Riko. Pak Riko, saya kayaknya yakin, mantep dengan Osya gitu. Kemudian langkah selanjutnya apa gitu kan, belum pernah sampai sejauh itu, Pak. Jadi langkah selanjutnya apa? Ya udah, kamu boleh silaturahmi ke rumahnya gitu. Itu hari Sabtunya ya, kalau nggak salah hari Sabtunya setelah ta'aruf ketemu dan dimediasi oleh Pak Riko dan Bu Riri. Sabtunya saya bersilaturahmi ke rumah istri, Pak Ustadz. Sendiri, niatnya pada waktu itu untuk memperkenalkan diri atau dengan keluarganya gitu. Singkat cerita, pada waktu itu datang sore kalau tidak salah, di ngobrol sama adiknya, kemudian istri itu anak yatim. Setelah ngobrol atau berdiskusi, ya agak Pak Ustadz, ya agak delay nanti tadi. Silakan dilanjut. Kelihatannya ada kendala sinyal. Ya lanjut, Kang Dayan. Iya, memang mohon maaf sahabat-sahabat sekalian, ada kendala sinyal nampaknya. Kang Dayan masih bersama kami? Silakan, masih, Pak Ustadz. Oke. Pada saat hari Sabtu itu ta'aruf, berkenalan dengan keluarganya, kemudian istri SMS ya atau WA ke Ibu Riri. Ini Kang Dayan datang ke sini hanya serius atau tidak gitu. Kalau serius langsung dilamar saja gitu kan. Masya Allah. Ini juga dapat info dari Pak Riko, ini awatnya minta di hitbah pada saat itu. Kebetulan saya jadi bingung kan, baru berkenalan langsung minta di hitbah. Sebagai komitmen, saya itu benar-benar serius gitu untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan izin Allah, saya kepada bagaimana dan masuk ke setelah makom itu menganikan diri untuk menghitbah istri secara syar'i, meminta kepada adik dan ibunya. Kemudian jawabannya alhamdulillah diterima. Itu sendiri ya, berangkat sendiri ya. Sendiri. Iya, mungkin bahasa sendiri, Ustaz. Iya, karena di luar duga. Oke, baik, Kang Dayan. Ini nampaknya ada sedikit kendala. Ya. Agak terputus. Saya izin ke Bang Riko dulu, Kang Dayan sebentar. Ya. Sudah gabung nih, boleh, Bang Riko. Pak Ustadz. Izin ya, sambil mencari sinyal yang lebih baik ini. Ada kendala teknis nampaknya.
Assalamualaikum Bang Riko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mulyadi, Dayan. Masya Allah. Kabar? Baik, Ya, alhamdulillah Bang waalaikumsalam. Riko. Karena lihat Bang Riko ingat sehati lah ini. Baik, Bang Riko nih terkait tadi karena sedikit ada gangguan nih belum selesai ceritanya. Saya Iya. sedang menyimak cerita Kang Dayan ini. Iya. Ini Bang Riko sebagai apa sih namanya disebutnya comblang atau apa gitu bukan ya gitu. Mediator sebenarnya. Mediator, aduh Iya. comblang mah tuh Mhm. bapak ya ibu mah comblang mah emak. Jadi mediator itu gimana dulu saya ingat Bang Riko nih kasus bukan kasus ya perjalanan Kang Dayan dan istri ini gitu. Iya. Silakan Bang Riko nanti lengkapi tadi udah sebagian nih. Ya, sejauh yang saya ingat memang itu kita mengadakan saya dan istri dan beberapa tim yang lain mengadakan acara di sekitar daerah Gadok, kawasan Puncak Bogor, kemudian memberi kesempatan kepada peserta untuk ta'aruf secara umum ya. Ta'aruf secara umum itu jadi kita kumpul ikut games, maksudnya saling berkenalan secara umum. Kemudian ikhwannya dipersilakan untuk dalam tanda petik memilih gitu, tapi melalui lihat langsung. Kemudian ada istilah apa ya waktu itu ya, bukan lelang ikhwan istilah. Jadi satu ikhwan silakan saling menunjuk gitu, tapi harus melalui waktu itu WA ya, jadi melalui WA menunjuk begitu. Nah kalau saya tidak salah ingat dulu Osha ini yang termasuk yang favorit gitu. Jadi, Aduh, favorit ya. saya termasuk yang favorit di kalangan ikhwan. Jadi ada sekitar 7 ya. Ada sekitar 7 ikhwan yang langsung Dayan waktu itu setahu saya juga termasuk, tapi begitu pesaingnya banyak Dayan sempat mundur begitu. Saya nih ya, benar Dayan ya kalau nggak salah. Bang saya ngalah dulu aja gitu. Udah saya tunjukkan ke Osha, ke 7 ikhwan tersebut, ternyata tidak satu pun yang dipilih oleh Osha. Dan Osha tetap yang dipilih adalah Dayan untuk diproses. Iya, iya, Masya Allah. Begitu. Akhirnya setelah kita proses, ya alhamdulillah prosesnya cukup lancar. Begitu. Masya Allah, terima kasih Bang Riko. Ya. Saya lihat Bang Riko ini amalnya luar biasa ya. Saya dengar benar nggak Bang Riko sudah menyatukan sampai 100 pasangan ini? 100 pasang lebih sedikit lah ya. Lebih sedikit, Masya Allah. Bayang nih amal solehnya ya. Amin. Jadi keluarga sakinah, punya anak, keturunan. Ini Bang Riko kebagian pahalanya terus nih. Aku iri saya nih. Oke. Ya, tapi memang kita dengan tugas masing-masing ya, takdirnya Bang Riko sama istri tugasnya jadi jalan. Bayangkan, saya nggak bisa ngebayangkan ini mah bener ya 100 lebih, 100 saja misalkan 100 pasang, yang kemudian 100 pasang ini jadi keluarga sakinah, punya anak, keturunan, Masya Allah, ini menjadi hal yang sangat luar biasa ya. Nah, ternyata nggak lepas juga dari takdir Allah Bang Riko ya, walaupun Dayan nih, Kang Dayan pesaingnya banyak gitu ya, sampai 7 tuh Kang Dayan ya. Dan sampai mau mundur, saya mengatakan kayaknya nih. Ya, tapi kalau takdir Allah siapa yang bisa menghalangi ya? Kalau udah takdir Allah jadi ya jadi saja ya. Baik, terima kasih Bang Riko. Saya izin ke Kang Dayan lagi. Ada sebelahnya istrinya. Teh Osan gimana nih ceritanya? Atau kan judul kita nih tanpa harus cinta terlebih dahulu gitu ya. Kan biasanya mah orang justru bercinta dulu, pacaran dulu, setelah lama baru mikir, baru nyari tanggal nikah. Nah ini tiba-tiba tadi datang Kang Dayan ke rumah dan langsung ngasih tahu ke Mbak Riri, suruh ngelamar aja lah katanya. Tuh luar biasa. Gimana Teh Osa, boleh cerita? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi awalnya gini, Ustaz, saya itu termasuk bucin ya dulu ya. Sebelum saya berilmu tentang pernikahan daurah pernikahan di Sahati. Jadi itu ada di titik di mana saya ngerasa
eh, kok cinta itu kayak bikin malah menyakiti awalnya. Terus saya alhamdulillah sama teman di kajian di beberapa tempat saya mengikuti teman perlahan mulai berilmu. Awalnya jujur saya tidak pernah mengikuti sebuah kajian saat itu. Jadi diajak oleh teman mengikuti kajian di Sahati beberapa kali saya dan teman-teman mengikuti daurah di Sahati. Nah, di situ mulai merasa semua nih karena jalannya Allah ya Pak Ustadz, menetapkan hati, udah bukan cinta lagi, karena yaitu saya flashback cinta itu kayak tak berujung gitu ketika saya pernah merasakan yang namanya bucin gitu. Akhirnya bucin teh apa? Tidak semua paham ini ibu cinta kalau di Bandung mah bucin itu. Jadi saya ngerasa ada di titik di mana saya mau belajar menikah karena Allah, begitu Pak Ustadz. Bukan karena hanya sekedar hawa nafsu. Nah, di situ saya mengikuti daurah saat ini, alhamdulillah bertemu dengan Teh Riri dan Bang Riko. Di situ saya melihat, oh ya ini yang namanya jalan yang baik untuk saya menuju jenjang pernikahan. Kala itu usia saya juga udah nggak muda ya Pak Ustadz, udah sekitar 29. Tapi sampai belum ada titik terang kapan saya menikah, begitu. Terus saya pikir dengan saya mengikuti kajian di daurah Sahati ini, insya Allah gitu, akan ada calon yang terbaik pilihan Allah, bukan semata karena kehendak saya atau yang saya bilang tadi, hawa nafsu sendiri saya, begitu. Terus alhamdulillah mengikuti acara daurah sekitar tahun 2013 antara November Desember, di situ kan bertemu dengan Kang Dayan juga sebagai pengisi acara. Tidak terlintas untuk yang mana ya calon saya atau bagaimana saat itu, cuman hanya ya Allah, jika memang diantara ikhwan ada yang terbaik buat saya, mohon dekatkan, seperti itu. Lalu singkat cerita, Teh Riri menghubungi saya untuk memilih 2 pasangan saat itu. Jadi saya disuruh istikharah. Jadi kayak ada yang mengajukan CV juga ke Teh Riri. Dan saya diskusi juga ke ibu saya. Alhamdulillah gitu. Ibu saya nggak terlalu menekankan saya kepada si A atau si B gitu. Jadi ibu lebih menyerahkan diri ke saya. Terserah saya yang menurut terbaik dari saya gitu. Terus sekitar bulan Januari kita tukaran CV. Dan tadi Kang Dayan bilang untuk meyakinkan orang tua itu hal yang besar, karena memang orang tua juga kaget baru tahu ya, maksudnya Aruf kan dulu nggak terlalu familiar untuk di kalangan kami keluarga gitu. Alhamdulillah saya memberikan pengertian kepada ibu apa itu ta'aruf gitu. Insya Allah ini adalah jalan yang terbaik. Saya meyakinkannya seperti itu ke orang tua, karena memang kan saya anak pertama ya Pak Ustadz, di mana anak perempuan satu-satunya yang ya memang saya dan ibu saya itu punya kedekatan yang luar biasa banget setelah ayah saya meninggal. Itu Pak Ustadz. Alhamdulillah setelah Kang Dayan ke rumah, ada ibu saya menangkap sesuatu yang baik dalam diri Kang Dayan. Jadi memang proses ta'aruf itu perlu ilmu, benar-benar perlu ilmu dari kita, nggak hanya yang sekedar ta'aruf gitu, tidak, benar-benar yang butuh ilmu. Baik, terima kasih Masya Allah ya.
Ini jadi ilmu juga buat kita semua, dan tadi disampaikan di awal bahwa yang menikah harus dengan ilmu. Ya, ini sehati ini jadi jalan insya Allah programnya agar siapapun yang menikah tahu ilmu terlebih dahulu ya. Sebab dengan ilmunya maka akan benar yang dilakukan ya. Kita tahu nih rumusnya disampaikan oleh guru kita, sering disampaikan pupuk iman adalah ilmu, ibadah benar karena ilmu, akhlak mulia juga dengan ilmu. Jadi tidak mungkin kita bisa melakukan yang terbaik, apalagi kita ingin mencapai dengan pernikahan ini selamat dunia akhirat tentunya, maka kuncinya adalah dengan ilmu ya. Menarik tadi ternyata dengan ilmu bisa nih rintangannya. Orang tua mungkin belum paham, lingkungan belum tahu, tapi sekali lagi kita harus yakin dengan takdir Allah. Kalau ada takdirnya ketemu ya ketemu gitu ya. Hilang halangan rintangan pasti akan dimudahkan oleh Allah kalau niat dan tujuan kita lurus dan benar ya. Baik, saya kembali ke Bang Riko. Terima kasih ya. Kang Dayan, Teh Osa, tetap stay tune gitu ya nanti kalau ada pertanyaan. Bang Riko, ini terkait sehati ini sudah banyak programnya ya. Kita saya dengar udah dari tahun berapa sih, lupa lagi. Nah, ini ke mute Bang Riko, ke mute. Jadi saat itu muncul idenya sekitar tahun 2003, kemudian baru disahkan sebagai program Darut Tauhid Jakarta itu April 2004. 2004, sekarang ya. 2022. Ya. Nanti berapa tahun itu? Sudah 18 tahun. 12 ya? Iya. 12 tahun, Masya Allah. Luar biasa ini. Dan sebenarnya apa nih Bang Riko suka dukanya atau mungkin banyak halangan rintangan itu selama membimbing program ini, apa yang sudah dirasakan suka dukanya? Ya, alhamdulillah kalau kayaknya lebih banyak sukanya ya, karena saya dan istri itu suka sekali ya. Artinya kita menikmati saja, tidak terpikir waktu Pak seperti tadi disampaikan oleh Ustaz Mulyadi bahwa luar biasa ini pahalanya sebesar begitu, sama sekali. Jadi insya Allah kami berdua mau bertekad, karena awal dari kami berdua menikah pun seperti itu. Jadi tidak diawali dengan cinta dulu begitu, tetapi diawali dengan berilmu dan juga aktif. Alhamdulillah aktif di Darut Tauhid Jakarta. Jadi kalau sukanya ya kalau yang kita bantu, kita proses itu alhamdulillah berhasil, itu suka banget gitu. Dan dukanya biasanya hampir nggak ada ya, mungkin hanya pertentangan dari pihak yang kurang berkenan dengan program kami itu ada, kami menerima itu. Sebenarnya bukan duka ya, artinya itu memang tantangan bahwa kami harus menjelaskan bahwa terutama ketika menegaskan bahwa menikah tanpa pacaran gitu, karena kami berdua sudah membuat satu komitmen bahwa pacaran itu tidak hanya tadi yang diungkapkan oleh Ustaz Mulyadi mendekati zina, tetapi pacaran pada prinsipnya adalah menabung dosa. Iya, betul. Ya, saya kasih contoh juga kan, misalnya, masa kalau kamu pacaran coba mau nyebrang jalan, masa mau akhwatnya mau dibiarin aja, kan pasti digandeng, padahal belum halal, dosa. Saling menatap terus sudah dosa. Jadi lebih banyak mudarat yang saya tidak sadar menabung dosa, maka kami tekankan di situ. Ya. Jadi dukanya adalah kepada pihak-pihak yang menentang gitu ya, yang banyak juga seperti itu. Dan satu lagi dukanya adalah kami memegang amanah yang luar biasa. Dari sekitar, kalau di total itu jumlah anggota Sahat itu sudah mencapai, kalau Jakarta ya, sudah mencapai 1.000 orang. 1.000, Masya Allah ya. Jadi sejak berdiri sampai sekarang itu bisa dihitung, bisa sampai 1.000, dan itu 95% akhwat. 95% akhwat ya. Kita diomelin sama akhwat juga kelihatannya Bang Riko ini. Ya. Masya Allah. Ya.
Baik, eh, terima kasih Bang Riko. Ini ada banyak pertanyaan sudah mulai masuk nih. Iya. Beberapa poin ada yang mungkin kita jawab sekarang ya, ada juga yang kita tangguhkan jawabannya karena ada beberapa hal yang kelihatannya terkait dengan next dari program Sehati ya. Baik, ini ada juga beberapa pertanyaan yang masuk, ada dari TikTok, ada dari IG terkait dengan perceraian. Mohon maaf, jadi jangan dulu bicara perceraian. Ya. Insya Allah pekan depan atau 2 pekan ke depan saya sudah komunikasi dengan Kepala Pengadilan Agama, beliau mau bergabung tentang tingkat perceraian ya, bahwa ternyata perceraian di Indonesia ini termasuk tingkat perceraian yang tinggi. Bahkan saya dengar di sebuah kabupaten di Jawa Barat itu Bang Riko ada yang perceraian itu sampai dalam sebulan itu 1.000 kasus yang menunjukkan perceraian ya. Masya Allah, ini kemarin ketika musim pandemi karena mungkin suami di rumah nggak ada kerjaan sebagainya, banyak ekonomi nurun, banyak istri yang menuntut cerai gitu ya. Sehingga karena 1.000 wah ngantri luar biasa, sambil nyari pengganti kelihatannya gitu ya. Cari-cari juga ada ya. Nah ini nanti ada pertanyaan seperti dari Badrut 19 TikTok dan seterusnya tentang perceraian, disimpan dulu ya. Nanti ada bagus perceraian. Tapi poin penting juga apa disampaikan Kang Dayan tadi dan Bang Riko, penyebab perceraian itu awalnya adalah karena kurang ilmu ya. Sebelum menikah tidak dibarengi dengan ilmu, tidak dibarengi dengan pemahaman, ya yang terjadi salah dalam mengarungi rumah tangga ya bisa kandas ya. Jadi seperti konon berkeluarga berumah tangga ini seperti kita mengarungi bahtera lautan, tidak berlayar di laut yang tenang, yang landai, yang tidak ada angin, badai, dan ombak ya. Selalu akan ada angin kencang, akan ada ombak, akan ada gelombang. Yang nakhoda yang hebat, kepala rumah tangga yang hebat, seorang suami yang hebat adalah yang bisa menjadi nakhoda yang baik buat keluarganya, sehingga bisa menjaga lebih baik. Begitu. Ya, dan ini ada pertanyaan rada serem Bang Riko. Saya boleh tambahkan bahwa dari 100 pasangan kami proses bukan berarti ya kita semuanya berhasil sukses, tapi ada ya itu salah satu tadi yang ditanyakan Ustaz Mulyadi, dukanya saya bilang maka dengan terpaksa tadi kita memang tidak bicara kalau perceraian, tetapi ada kasus di dalam Sehati pun yang pasangan memang harus berakhir di kantor urusan agama. Begitu. Jadi ada beberapa pasang, namun kami juga ingin mengetahui apa penyebab utamanya, dan penyebab terbesar dari beberapa pasangan yang ketika mulai bermasalah adalah seperti tadi, bahwa kalau sebelum menikah harus dengan ilmu, maka sesudah menikah pun justru harus ditambah ilmunya. Jadi ya, kepada Dayan Osaka saya juga baru sering bilang bahwa kalau sudah menikah bukan berarti selesai, tetapi harus lebih rajin ngajinya, begitu. Karena ketika saya tanya ngajinya di mana setelah nikah, berhenti Bang, kok berhenti? Gitu kan Bang Riko selalu pesan dimanapun ada majelis ilmu, mau dekat rumah, mau usahakan dekat rumah, ngaji berdua tetap. Begitu. Jadi kalau yang datang setelah biasanya begitu Ustaz Mulyadi, begitu sudah selesai jadi hilang entah kemana. Mereka sudah jadi hilang, nanti muncul Bang bisa bantu saya nggak Bang gitu, kenapa ya Bang saya lagi begini begitu. Ya sama gitu, ngajinya gimana, nah itu dia Bang katanya, gimana begitu Ustaz Mulyadi. Baik. Masya Allah, ya benar sekali ini. Jadi kuncinya adalah di ilmu ya. Jadi kalau udah nikah kemudian juga tidak meningkatkan kemampuan diri, tidak menambah ilmunya, tidak meningkatkan pemahamannya, ya terjadi adalah ketika menghadapi berbagai ujian, karena udah pasti nih usia bertambah, waktu bertambah, ujian juga akan bertambah, anak bertambah, ujiannya bertambah gitu ya. Nah kalau kita rumusnya gini, kalau ilmu kita lebih tinggi dari ujian kita akan menghadapinya. Tapi ujian lebih
tinggi, lebih banyak, lebih berat daripada ilmu yang kita miliki, kita bisa kalah dengan berbagai ujian itu gitu. Ternyata memang ada juga ya Bang Riko, walaupun sudah sudah melalui proses ta'aruf, di tengah perjalanannya ada onak dan duri juga ya, begitu bagian dari programnya, dari ujian dalam kehidupan kita. Ini ada bertanya menarik Bang Riko nih. Saya juga nggak tega bacanya, tapi ini Bang Riko yang baca ya. Dari Zoom, apakah program Sehati juga mendampingi untuk istri kedua, 3, dan 4? Waduh, gimana Bang Riko ini? Dayan tuh cerita gimana Dayan? Ya, pada prinsipnya begini, Ustaz, kami juga menerima beberapa baik pertanyaan maupun nada ketidaksetujuan dari beberapa akhwat anggota Sehati. Di antaranya kami pernah diprotes ketika mengangkat tema memahami poligami dengan benar. Gitu. Kita pernah, jadi itu dibantu oleh Ustazah Erika dan juga beberapa tim asatidz dari Sehati yang menyampaikan tentang memahami poligami. Prinsipnya Sehati kami tidak menentang poligami, karena bagaimanapun poligami disebut di dalam Al-Quran dan jelas. Karena panutan atau pegangan hidup kami adalah Al-Quran, maka kami tidak berani menentangnya. Sehingga yang kami bagikan ke anggota adalah memahami dulu ilmunya, kemudian kalau memang ada takdirnya, insya Allah kami akan fasilitasi, ya. Kami akan tetap fasilitasi, namun tetap sesuai syariat Islam dan juga beberapa syarat tertentu yang berlaku di Sehati. Begitu, Sabung Adi. Baik, terima kasih Bang Riko, Masya Allah. Menarik ini, semakin menarik. Banyak sekali ini sekarang pertanyaan ya. Jadi termasuk betul disampaikan Bang Riko, masalah poligami ini masalah syariat ya, yang tidak boleh siapapun membenci dengan syariat Allah. Kita nggak boleh ya. Terlepas dari melaksanakan atau tidak, itu menjadi pilihan. Ada takdirnya atau tidak, itu juga Allah yang menentukan. Tapi kita tidak boleh menentang dari syariat yang telah Allah tentukan. Nah, ternyata juga bagi yang mau difasilitasi bisa ya Bang Riko ya. Tentu saja dengan segala syarat dan ketentuan berlaku. Betul. Tidak mudah. Baik, ini saya izin ada Ustaz Dadang di sini, Ustaz Dadang Ketua DKM deh, Ustaz Dadang Subagja. Assalamualaikum Ustaz Dadang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Hai, terima kasih sudah bergabung. Masih di Subang ini di mana? Masih Ustaz, masih di Subang. Alhamdulillah. Ustaz Dadang ini di Subang, beliau Ketua DKM Darut Tauhid Bandung ya. Ini banyak pertanyaan Ustaz Dadang, mohon dijawab nih ya. Ini beberapa pertanyaan muncul di IG, di YouTube juga terkait dengan program Sehati. Kan identiknya Sehati dengan Bang Riko yang ada di Jakarta nih. Pertanyaannya di Bandung ada enggak? Ini ada pertanyaan, dan ada program apa yang bisa diikuti di Bandung? Katanya begitu Ustaz Dadang, silakan. Baik. Sebelum Bang Riko lagi. Baik, Alhamdulillah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau tadi Bang Riko sudah menyampaikan ya bagaimana awal mula Sehati, yaitu bermula di Masjid Darut Tauhid Jakarta. Dan Alhamdulillah Ustaz, sekarang Masjid DT ini sudah tergabung Ustaz. Kalau sebelumnya ya kita Masjid Jakarta ya dengan kepengurusannya, dengan DKM-nya di Jakarta dan dengan program-programnya. Kemudian di Bandung juga sama, pesantren juga sama. Nah sekarang Alhamdulillah untuk program dan lain sebagainya kita sinergikan, kita ada dalam satu komando Ustaz, yaitu komando dari pusat dari Masjid DT Bandung. Demikian juga program Sehati Ustaz. Kalau sebelumnya hanya ada di Jakarta, sekarang Alhamdulillah kabar gembiranya bahwa program Sehati ini juga diselenggarakan di Bandung Ustaz. Iya, iya. Alhamdulillah diawali di bulan Agustus kemarin kita sudah menyelenggarakan Daurah Sehati, dan Alhamdulillah dalam waktu dekat yaitu Sabtu pekan ini Ustaz, tanggal 22 ya, 22-23 Oktober kita juga akan menyelenggarakan Mabit Sehati. Mabit Sehati yaitu
program lanjutan atau program maintenance Ustadz dari Daurah Sehati ini, yang kami tentunya mengundang yang pertama ya bagi komunitas sehati, silakan baik yang di Bandung, di Jakarta ataupun di luar kota, silakan untuk bisa merapat nanti di tanggal 22-23 Oktober ke Masjid DT Bandung. Kita akan sama-sama berbagi, kita akan sama-sama kembali mengecas ya. Tadi disampaikan Bang Riko bahwa jangan sampai kita nyari ilmu di awal saja, sebelum dapat jodoh kita semangat cari ilmu, tetapi setelah dapat jodoh jauh dari majelis ilmu. Nah, oleh karena itu, ayo kita sama-sama kembali ngecas, kita sama-sama kembali belajar di program Mabit Sehati ini. Kemudian juga bagi yang saat ini masih dalam penantian, yang belum daftar di Sehati, belum tergabung di komunitas Sehati, ini juga silahkan untuk bisa hadir Ustadz. Kita juga sangat terbuka, kita sama-sama nanti di sana belajar. Jadi di Mabit nanti ini acaranya akan lebih santai Ustadz. Jadi tidak terus-terusan misalnya hanya sebatas materi, kemudian setelah itu selesai, tetapi insya Allah akan ada sesi-sesi lain, baik itu sesi diskusi maupun konsultasi Ustadz. Dan ketika para jamaah nanti sudah tergabung di komunitas Sehati ini, tentunya kita akan tergabung dalam sebuah keluarga. Yang tadi disampaikan Bang Riko ya, kita sangat terbuka bagi para anggota yang ingin berkonsultasi, mulai dari cari jodoh, kemudian ketika sudah menikah pun tentunya tidak lepas dari masalah. Nah, kita tidak terputus Ustaz, insya Allah. Itu dalam waktu dekat tanggal 22-23 Oktober. Silahkan sahabat-sahabat bisa hadir ke Masjid DT Bandung Ustaz. Demikian Ustaz. Terima kasih Ustaz Dadang. Nah, jadi ini program terdekat ya. Ini banyak pertanyaan nih Ustaz Dadang dan Bang Riko ya terkait dengan program Sehati. Ini saya bacakan supaya Bang Riko menjawabnya sekalian, Bang. Gitu ya. Di Zoom dari Rika, izin bertanya untuk info program Sehati di DT Jakarta, juga untuk persyaratan dari usia apakah dibatasi? Itu satu ya. Ini terkait masih program Sehati. Kemudian jika ingin mengikuti program Sehati, kemana mendaftarnya? Nah, ini ada juga. Kemudian ini masih ada di YouTube juga. Kalau kajiannya di Jakarta hari apa, daerah mana? Nah, itu dulu Bang Riko. Nanti kita lanjutkan pertanyaan lain. Ini yang ringan dulu informasi. Karena ini ada beberapa pertanyaan yang cukup berat yang harus dijawab secara syariah. Silakan Bang Riko. Ya, baik, untuk batasan usia hanya ada batasan minimal, yaitu batasan minimalnya 18 tahun. 18 ya. Minimal. Kalau masih 10 tahun belum waktunya. Karena kami mencoba menyesuaikan dengan apa yang berlaku di peraturan yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berlaku di KUA ya. Jadi usia menikah, walaupun tetap ada yang bilang 20 tahun, tetapi untuk pengilmuan kami membatasi sampai dengan minimal 18 tahun, maksimal tidak terbatas. Ya, jadi sepanjang masih ada memiliki keinginan untuk berilmu, silakan. Karena prinsipnya jodoh tidak tergantung kepada usia. Karena kami pernah memproses sudah usia 58 tahun, 61 tahun pernah kami proses, alhamdulillah ya sudah 61 tahun ya. 61 tahun kami pernah membantu proses ta'arufnya gitu. Ya, alhamdulillah masih aman-aman saja sampai sekarang. Ya. Ini menarik Bang Riko sebentar. Jadi ternyata tidak dibatasi usia ya. Ya. Dan kadang-kadang kan orang selalu berpikirnya ya usia nikah, usia remaja ya udah lewat usia mah udah nggak semangat lagi untuk nikah, udah nggak semangat lagi cari jodoh dan sebagainya ya. Saya tanya Teh Olsa lagi. Tadi Bapak 29 tahun usianya ya nikah itu? Iya, Kang. Jadi pas nikah itu usianya 30 tahun. 30 tahun ya. Iya. Nggak apa-apa usia 30 tahun. Nggak apa-apa ya, takdirnya. Insya Allah ibu saya tidak terlalu desak itu, mungkin karena memang jalan Allah ada jodohnya seperti itu. Jadi saya juga selalu yakin ibu insya Allah
nanti saya jodohnya yang terbaik menurut Allah. Saya bilang seperti itu. Iya, iya. Ya betul, semua ada waktunya ya, dan semua ada takdirnya. Kalau Allah belum menakdirkan, walaupun usia sudah masuk, ya belum. Tapi kalau udah Allah takdirkan, temu saja ya. Kang Dayan waktu itu berapa tahun usianya? Kebetulan sama Pak Ustadz, kelahiran sama ya. 84. Iya, Masya Allah ya. Pas satu kalau itu sama. Ya, ya. Terima kasih Kang Dayan, Teh Hasan. Saya lanjut, Bang Riko ini. Iya. Dari IG si Rere. Setelah menikah dan punya anak, saya dan suami jadi jarang sekali melaksanakan sholat sunnah. Apakah dengan suami yang lebih giat bekerja dan saya yang ngurus suami dan anak sudah merupakan ibadah? Jawab dulu Bang Riko, nanti saya tambahin. Iya. Mohon maaf, bisa diulang Ustadz, tadi agak ini suaranya tadi. Oke, jadi ada yang udah nikah, tapi justru setelah nikah itu ibadahnya jadi berkurang. Gimana nih Bang, katanya? Iya, ya itu tadi kembali kepada yang seperti saya ungkapkan, ketika sebelum menikah giat berilmu, maka setelah menikah justru kegiatan berilmunya itu harus lebih kuat lagi, sehingga ya kasus-kasus seperti inilah Ustadz Mulyadi yang terjadi juga, yang tadinya rajin tahajudnya ketika setelah menikah malah dengan alasan capek ngurus anak, ngurus ini, jadi karena menjauh dari majelis ilmu, kalau yang saya pahami seperti itu jawabannya. Jadi ya coba diawali kembali, digiatkan kembali berilmunya itu. Insya Allah nanti kalau sudah semakin paham dengan ilmunya, maka akan semakin insya Allah ibadahnya juga bukan diharapkan meningkat. Itu ya, betul, setuju. Saya tambahkan ya, jadi ini pertanyaan di YouTube tadi. Satu, bagi kita terus harus menuntut ilmu, karena berkeluarga ini harus dengan ilmunya. Kemudian seperti kasus tadi, gimana saya ngurus keluarga dan anak, suami bekerja, yaitu memang dengan peran dan fungsi masing-masing ya, harus saling melengkapi. Jadi suami bekerja mencari nafkah itu sudah menjadi tugas dan kewajiban. Istri mengurus rumah tangga, mengurus anak, itu tugas dan kewajibannya. Nah, sehingga itulah fungsinya menikah, saling melengkapi, saling menyempurnakan satu sama lain. Karena kita memang nggak ada yang terlahir sempurna gitu ya. Justru kelengkapan kita, kesempurnaan kita itu ketika bisa saling melengkapi satu sama lain. Nah itu, dan oke, ini pertanyaan berikutnya, ini saya menambahkan ya, mungkin dua terakhir ya, sebelum nanti juga Ustaz Dadang saya lagi menguatkan informasinya. Ini terkait lingkungan nih Bang ya, dari YouTube juga, YouTube hijau ini, bagaimana menjaga diri agar tidak pacaran, sedangkan lingkungan di kampus sangat mendukung untuk pacaran. Ini beberapa kampus ya, termasuk mungkin tanda kutip kampusnya mah Islam gitu, tapi ya tidak bisa lepas dari itu gitu. Ini gimana nih Bang mengatasinya, katanya begitu? Iya, ini pernah juga disampaikan di anggota saat seperti itu. Memang satu, kalau memang tidak mampu, maka memang harus ya mau nggak mau harus hijrah atau mencari komunitas ya, komunitas yang kondusif ya, mencari komunitas yang kondusif. Carilah, saya selalu menyarankan ke teman-teman yang lain bahwa jangan sampai salah gaul. Di Jakarta ini luar biasa, karena saya pun dulu, saya menikah usia 35, kalau orang bilang udah telat ya, karena saya salah gaul dulu satu jadi bergaul dengan orang-orang yang belum menikah juga, dan usianya juga udah berumur, udah matang gitu, sehingga dengan kehidupan kota Jakarta dan dunia. Lalu alhamdulillah saya bergabung dengan Darul Tauhid Jakarta, mengikuti kajiannya Agim, lalu saya mulai mendapat ilmu, mulailah saya kalau begini terus maka saya nggak akan bisa, dan akan terpengaruh oleh kehidupan yang pacaran, yang nauzubillah min dzalik, dengan pengaruh perzinahan dan sebagainya begitu. Jadi mau nggak mau ya hijrah,
Saya pun mutusin hijrah, bergaul dengan orang-orang soleh. Catat ya, bergaul dengan orang-orang soleh yang sudah menikah. Ya, jangan bergaul dengan orang-orang yang jomblo-jomblo juga, ya sama aja bohong, ya. Jadi insya Allah dengan pengaruh lingkungan yang kondusif itu akan membuat kita lebih semangat lagi, lebih semangat tidak pacaran. Gitu. Baik, terima kasih Bang Riko. Ini pertanyaan terakhir nampaknya, ini mah harus saya jawab karena terkait fikih ya. Bagaimana, jadi di Zoom ya, maaf bertanya apakah program Sehati juga membantu pasangan menikah siri? Oh, ini mah Bang Riko tapi angka pertanyaan ke sayanya, apakah nikah siri secara legal, secara hukum? Baik, gimana Bang? 1 menit Bang. Ya, baik. Fasilitasi nggak nih? Hal yang pasti sesuai kesepakatan dengan DKM DT Jakarta dan memang sudah terbuka dari dulu bahwa mohon maaf, Sehati tidak melayani pernikahan siri dengan alasan apapun. Jadi kami memutuskan itu karena lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya pernikahan siri itu. Silakan menikah sesuai syariat Islam dan hukum negara yang berlaku di Indonesia. Gitu. Nah, begitu pertanyaannya ya dari Zoom tadi tentang nikah siri. Jadi kalau secara syariat sebenarnya menikah itu sepanjang rukun dan syaratnya terpenuhi sah ya. Namun tentu saja kita berada di negara Indonesia yang memperlakukan juga hukum positif dalam artian hukum secara kenegaraan yang harus kita ikuti. Yang hukum positif ini tentu saja sangat relevan dengan hukum agama, di mana menikah itu harus ada walimatul urus, harus ada walimah itu sebagai bentuk iklan ya. Iklan itu pengumuman si A sudah nikah si B, sehingga orang tahu ketika jalan berdua tidak dianggap sebuah keburukan, ketika bersama-sama tidak dianggap sebuah perjalanan karena memang sudah menikah, menghalalkan yang tadi dibilang. Jadi adanya hukum positif, adanya hukum yang harus diikuti, ini merupakan hal yang dipegang oleh kita semua ya, termasuk dari Sehati tadi. Bang Riko menegaskan apapun alasannya tidak terima dan tidak memfasilitasi nikah siri. Betul. Baik, Ustaz Dadang mungkin terakhir nih terkait dengan program 2223 nanti seperti apa acaranya, urutannya sebelum nanti kita akhiri. Baik Ustaz, alhamdulillah jamaah sekalian, insya Allah untuk tanggal 22-23 ini merupakan rangkaian mabit Ustaz. Jadi dari kajian dimulai dari ba'da maghrib Ustaz. Jadi ada sesi pertama itu di sharing session ba'da maghrib sampai isya, kemudian nanti selepas isya juga materi kedua sama sharing session juga. Jadi judulnya ini ya terkait materi kita ya. Materi kita. Tidak harus dengan cinta lebih ke penguatan. Kalau selama ini mungkin banyak gitu ya yang berpendapat atau masih ragu, emang bisa gitu nikah tanpa cinta gitu ya. Zaman Siti Nurbaya gitu ya dijodoh-jodohkan. Nah ternyata bisa gitu. Bahkan ketika kita menikah diawali dengan cinta, tadi disampaikan sekilas oleh Bang Riko, justru khawatir malah akan lebih banyak syahwatnya gitu ya dibanding dorongan untuk ibadahnya. Oleh karenanya bagi yang masih bertanya-tanya, masih ragu gitu ya, apakah saya bisa menikah tanpa cinta, hadir nanti Ustaz di tanggal 22-23 di Masjid DT Bandung. Itu rangkaiannya full dari ba'da maghrib sampai selepas subuh. Jadi pada sholat subuh juga nanti kita akan ada kajian kembali, sharing session kembali, dan tentunya tidak lengkap rasanya kalau mabit tidak ada qiyamul lail ya. Oleh karenanya insya Allah kita juga di Masjid DT Bandung di sepertiga malam terakhirnya ada qiyamul lail bersama Ustadz Ramdan, dan tentunya kita akan sama-sama bermuhasabah, kita sama-sama bermunajat, berdoa kepada Allah agar bisa dipertemukan dengan jodoh terbaik. Dan tentunya bagi yang saat ini sudah mendapatkan jodoh, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah sampai ke ya Allah. Demikian Ustadz. Jadi terima kasih Ustadz Dadang. Jadi mungkin Ustadz bisa jamaah bisa mencari infonya di Instagramnya Masjid Darut Tauhid Bandung. Di sana bisa mendapatkan informasi untuk kajian mabit ini, atau jamaah juga bisa menghubungi Kang Eka ya di nomor 0813 13 13 0738.
Saya ulang 0813 13 13, jadi 13-nya 3 kali, kemudian 0738. Demikian Ustaz. Terima Baik, kasih. terima kasih. Nah, itu infonya ya. Silakan dibantu di-share juga untuk yang di Zoom sudah di-share oleh Ustaz Dadang, yang di IG, yang di Facebook, yang di medsos lain silakan dibantu operator untuk di-share nomor kontak tadi untuk informasi dan pendaftaran mabit. Terima kasih Bang Riko. Terima kasih atas kehadirannya Kang Dayan dan Teh Osan. Terima kasih atas kesempatan waktunya bisa hadir. Ustaz Dadang juga terima kasih, dan semua waktu kita sudah habis nih, mohon maaf lewat 3 menit. Semoga jadi amal soleh buat semuanya, dan jadi siapapun yang hadir kesempatan hari ini silakan ikuti daurah sehati terdekat Mabit Sehati di Masjid Darut Tauhid Bandung tanggal 22-23. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, atur nuhun. Sama-sama Pak Ustadz, Kang. Nuhun. Saudaraku sekalian, ini adalah kawasan Eko Pesantren 2 di daerah Parompong. Masya Allah, luasnya 4,6 hektar, dan di sini akan segera dibangun masjid dan pesantren. Islam sangat serius untuk menjaga kelestarian alam, rahmatan lil alamin, dan mudah-mudahan menjadi ladang amal bagi siapapun yang memang merindukan membangun masjid, membangun lembaga pendidikan. Inilah kesempatan untuk beramal. Saya sangat senang sekali di daerah saya akan dibangun pembangunan masjid sama pesantren. Semoga pembangunan di sini lancar dan diberkahi sama Allah. Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.